pagi pemirsa, selamat beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Rahma Sematomula, yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, TPA di Gayo Pekalongan ditutup. Wali Kota tetapkan status darurat sampah pada Jumat 21 Maret 2025. TPA di Gayo di Kota Pekalongan telah ditutup akibat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memasang pelang peringatan di lokasi tersebut. Wali Kota Pekalongan, Afgan Arsad Junaid, mengungkapkan penetapan status darurat sampah selama 6 bulan yang berlaku dari 21 Maret hingga 21 September 2025. Keputusan ini diambil untuk menetapkan krisis sampah yang dihadapi kota tersebut. Wali Kota Pekalongan menjelaskan bahwa status darurat ini diperlukan untuk mencairkan anggaran darurat bencana yang akan digunakan dalam penerapan sampah. Dalam upaya ini, pihaknya akan memaksimalkan fungsi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pembuangan sampah dengan konsep reduce, reuse, recycle. Kota Pekalongan memproduksi sekitar 130 ton sampah, dan langkah-langkah ini didapat dalam mengelola limbah dengan lebih efektif. Sebanyak 23 TPS 3R di Kota Pekalongan akan dilengkapi dengan mesin insinerator untuk membantu proses pengolahan sampah. Wali Kota juga menekankan pentingnya pengolahan sampah di pasar yang selama ini dibuang dan diangkut kembali ke TPA. Rencananya, pasar akan memiliki tempat penanganan sampah sendiri, terutama untuk limbah sayur. Lebih lanjut, Afgan menyatakan bahwa pihaknya telah merencanakan gerakan pilah sampah untuk memastikan bahwa target penanganan sampah dan 6 bulan dapat tercapai. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan DPR RI dalam rangka mendukung upaya penanganan sampah ini. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa TPA di Gayo yang beroperasi sejak tahun 1994 memiliki luas 5,8 hektar dan kapasitas ideal mencapai 740.000 meter kubik. Penutupan TPA ini menjadi langkah penting dalam upaya Kota Pekalongan mengatasi masalah yang semakin banyak. Heboh, pemuda di Pekalongan, perang petasan berujung ricuh Minggu 30 Maret 2025. Sekelompok pemuda di Pekalongan terlihat kericuhan akibat perang petasan. Peristiwa ini terjadi di ruas jalan Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Kedunguni pada Minggu pagi. Aksi tersebut sempat viral di media sosial setelah direkam oleh warga. Video berdurasi 44 detik yang diunggah di Instagram Pekalongan Info telah ditonton oleh ratusan ribu netizen. Kayu. Bunda hanya saling bunyi petasan, namun situasi memanas ketika ada yang melempar petasan. Meskipun warga telah berulang kali mengingatkan agar tidak bermain petasan, anak-anak remaja tetap melakukannya, terutama setelah sahur dan subuh. Kapolsek Kedunguni, Ibnu Yonanda Edi Pranawa menyatakan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi terkait perkelahian tersebut. Pihak kepolisian terus meningkatkan patroli di lokasi-lokasi rawan, namun pada saat patroli pada remaja tidak berani menyalakan petasan. Demikian berita mengenai kericuhan akibat perang petasan di Pekalongan. Warna-warni balon udara dalam festival di Pekalongan, Senin 7 April 2025. Kota Pekalongan menggelar festival balon udara dalam rangka tradisi Syawalan. Puluhan balon berwarna-warni menghiasi langit kota dengan berbagai motif. Festival ini menampilkan balon udara yang ditambatkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas penerbangan. Warga pun memadati lapangan Mataram untuk menyaksikan keindahan balon-balon tersebut. Wali Kota Pekalongan, Afgan Arsad Junaid, menyatakan bahwa tradisi ini telah berlangsung selama beberapa tahun dengan cara yang aman. Ia berharap jumlah balon liar yang mengudara semakin berkurang meskipun tahun ini masih ada. Sebagai langkah pencegahan, pihaknya bekerjasama dengan Satpol PP, TNI, Polri, dan komunitas balon untuk melakukan patroli dan memberikan pembinaan terkait balon liar. Wali Kota mengingatkan bahwa balon liar dapat mengganggu lalu lintas penerbangan, terutama di langit Pekalongan yang merupakan jalur penerbangan tersibuk di Indonesia. Direktur Keselamatan Keamanan dan Standarisasi Airlife Indonesia, Kapten Nur Cahyo Utomo, menambahkan bahwa fasilitas balon yang ditambahkan ini adalah bentuk pelestarian tradisi sekaligus menjaga keselamatan penerbangan.
Dalam festival tahun ini terdapat total 86 peserta dan pada puncak Syawalan kali ini 32 balon udara ditampakkan di udara dalam babak grand final. Demikian informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Rahma Semata Maula pamit undur diri dan sampai jumpa.